Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 1000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-16, Pohon Shinju pertama. Kembali ke dimensi es tempat istana Otsutsuki berada, Boruto mulai mengantisipasi kemungkinan keanehan yang terkait dengan munculnya pohon Shinju pertama di dunia shinobi. Pohon Shinju adalah varietas pohon raksasa yang tumbuh dengan menyerap darah yang meresap ke dalam tanah dari berbagai pertempuran selama ribuan tahun. Pohon Shinju ini lahir dari Jubi itu sendiri yang bertindak sebagai tunas pohon. Agar dapat berkembang dari tahap tunas menjadi pohon, pohon Shinju harus diberi makan dengan kehidupan seorang Otsutsuki. Semakin sehat dan kuat korban yang dikorbankan, maka semakin kuat buah cakra yang dihasilkannya. Sebuah wadah Otsutsuki juga dapat digunakan sebagai korban, meskipun data biologis dalam karma. Karena ukurannya yang sangat besar dan dengan kondisi yang dihasilkan, pohon Shinju dihormati oleh beberapa budaya. Manusia dahulu menyembah pohon ilahi sebagai tiang suci yang membentang ke langit dan tetap netral terhadap semua konflik. Boruto mencoba memahami hubungan antara pohon Shinju dan peran Jubi, sementara keberadaan pohon Shinju pertama di dunia shinobi menjadi sebuah misteri yang semakin kompleks. Dalam gulungan tersebut dijelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu, benih pohon Shinju mendarat di bumi dari meteor. Meskipun diyakini bahwa pohon Shinju memberi nutrisi pada tanah dan membantu menyuburkannya, namun kenyataannya, pohon Shinju secara perlahan membunuh tanah dan penduduknya dengan menguras energi alam dari mereka. Keyakinan masyarakat menyebutkan bahwa siapapun yang mendekati pohon itu akan dikonsumsi oleh roh setan dan mati seperti ranting yang layu. Boruto menyadari bahwa meteor tersebut kemungkinan adalah seorang Sutsuki yang turun ke planet ini sebelum kedatangan Kaguya dan Ishiki, meskipun sosoknya segera menghilang tanpa jejak. Dalam hatinya, Boruto menyimpulkan, sepertinya memang benar ada yang aneh dengan pohon Shinju ini. Boruto, dengan raut wajah heran, berbisik dalam hatinya, mustahil hanya berasal dari meteor saja, pasti ada yang membawanya, dan mungkin ada sosok Sutsuki yang juga dikorbankan untuk pertumbuhan pohon ini. Pohon Shinju besar hanya dapat didatangi oleh sosok Otsutsuki, karena siapapun yang mendekati pohon itu akan mati. Kehadiran petunjuk mengenai pohon Shinju pertama di dunia ini membuka sedikit informasi tentang entitas Otsutsuki pertama yang turun ke dunia ini, dan mungkin saja itu adalah Shibai. Boruto terus menggali rahasia sejarah Otsutsuki dan pohon Shinju, sementara keberadaan petunjuk tersebut menjadi kunci untuk memahami peran Otsutsuki yang terlibat dalam asal-usul pohon Shinju dan bagaimana itu terkait dengan misi Boruto untuk mencari sisa-sia tubuh Shibai. Di sisi lain, Kashin Koji terus menjalankan misinya untuk menemukan Code. Sayangnya, Koji masih belum mampu melacak keberadaan Code yang seakan menghilang dari dunia setelah peristiwa tak terduga, yaitu bangkitnya entitas Shinju. Dengan rasa frustrasi, Koji mengeluh, "Sialan, kemana Code pergi? Meski Code mudah diatasi oleh Boruto, kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran dengan bebas." Koji sudah bersiap bahwa Code mungkin sedang merencanakan sesuatu yang tidak terduga setelah kebangkitan entitas Shinju tersebut. Ketidakpastian mengenai keberadaan Code menambahkan lapisan ketegangan dalam upaya Kashin Koji untuk menemukan dan mengatasi ancaman yang mungkin dibawa oleh Code. Koji harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan dalam menghadapi Code dan dampak yang mungkin diakibatkannya terhadap dunia shinobi. Kembali ke dimensi es Kaguya, Sarada berkeliling dalam istana tersebut dengan tujuan mencari informasi atau benda-benda yang mungkin dapat membantu Boruto dalam misinya. Tiba-tiba, Sarada menemukan sesuatu yang tampaknya berkaitan dengan alasan mengapa istana Otsutsuki ini ada. Dalam sebuah gulungan tertulis bahwa tempat tersebut adalah lokasi di mana Kaguya melakukan pengkhianatan terhadap Ishiki. Dengan rasa ingin tahu, Sarada berpikir, tempat ini adalah lokasi di mana Ishiki diserang oleh Kaguya. Seberapa kuatnya Kaguya sehingga bisa berhasil melawan Ishiki?
Meskipun Sarada tidak terlibat secara langsung dalam invasi Ishiki ke Konoha, ia kini merasa terhubung dengan peristiwa tersebut melalui penemuan di Istana Otsutsuki. Informasi ini dapat menjadi kunci untuk memahami hubungan antara Kaguya dan Ishiki, serta potensi kekuatan yang dimiliki oleh Kaguya yang saat ini masih tersegel. Kaguya Otsutsuki saat ini masih tersegel dalam Rikudo Chibaku Tensei, sebuah teknik penyegelan yang sudah 2 kali berhasil digunakan untuk menahan kekuatannya. Kaguya menjadi satu-satunya Otsutsuki selain Momoshiki yang masih hidup dalam era ini, meskipun keberadaannya sudah tidak bersifat fisik. Momoshiki, seorang Otsutsuki lainnya, kini berada dalam tubuh Boruto, menciptakan sebuah dinamika unik antara keberadaan 2 Otsutsuki yang berbeda. Meskipun Kaguya memiliki potensi untuk menjadi kunci dalam pencarian sisa-sisa tubuh Shibai, kerja sama dengan Otsutsuki tidak datang tanpa risiko. Kaguya dikenal sebagai makhluk yang sangat manipulatif, dan sebelumnya pernah terbebas akhirnya kembali terkena Rikudo Chibaku Tensei. Kehadiran Kaguya sebagai faktor potensial dalam upaya Boruto untuk mengatasi ancaman Shinju atau mencari sisa-sisa tubuh Shibai menambahkan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian dalam situasi yang sudah rumit ini. Mitsuki berkeliling di sekitar Istana Otsutsuki, tiba-tiba merasakan kehadiran yang mengawasinya. Dalam hatinya, Mitsuki berpikir, seperti ada yang mengawasi, situasi ini berbahaya. Dengan kewaspadaan yang tinggi, Mitsuki mencoba untuk melihat sekelilingnya, berusaha mengidentifikasi siapa atau apa yang sedang memperhatikannya. Ia menemukan mata yang menatapnya secara langsung, memberikan rasa waspada yang lebih tinggi. Mitsuki dengan cepat akan memberikan laporan kepada Boruto dan Sarada, menyampaikan kekhawatiran akan potensi ancaman yang mungkin mengintai di sekitar Istana Otsutsuki. Namun, dalam sekejap Mitsuki sudah dikepung oleh Sumeaka, ternyata selama ini mereka telah diawasi oleh para Sumeaka. Mitsuki mulai menggunakan tekniknya untuk menghalau para Sumeaka. Dalam istana, suara ledakan tiba-tiba menggema, membuyarkan ketenangan sejenak dan membuat Boruto serta Sarada sadar bahwa ada pertempuran yang tengah berlangsung di dalam. Dengan wajah waspada, Sarada bertanya, apa itu suara ledakan dari arah mana? Boruto pun cepat merespons, sepertinya kita sedang diserang. Mitsuki, apa kau baik-baik saja? Mitsuki, yang juga berada di dalam istana, memberikan laporan, aku sedang dikepung oleh para Sumeaka. Kehadiran Sumeaka yang mulai mengepung mereka membuat situasi semakin berbahaya, menghadirkan tantangan ekstra bagi Boruto, Sarada, dan Mitsuki yang kini harus mengatasi ancaman tidak hanya dari dalam istana Otsutsuki, tetapi juga dari musuh yang mengepung mereka. Misi mencari pohon Shinju pertama sebagai bentuk pencarian sisa-sisa tubuh Shibai, sementara harus tertunda. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-16, Pohon Shinju pertama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.